Halo, selamat siang semuanya. Thank you ya buat hari ini udah join di Oxygen University ya. Kita ganti nama nih sejak company kita grupnya udah berubah nama. Jadi thank you buat teman-teman udah hadir ya buat acara kita sharing session di kesempatan kali ini. Kali ini hari ini kita ada pembicara ya dari rekan kita juga ya, dari Bapak Philip akan menyampaikan topik temanya adalah feature documentation ya. Untuk waktu dan tempat, silakan Bapak Philip. Ya. Waduh. Halo. Ya, halo. Selamat siang semuanya. Buat yang baru join, ya perkenalkan, ini kebetulan saya di sini mengajar sama Pak Kong ya. Jadi kita sama Andrew itu sama beberapa orang juga kita kadang bukan kadang kita defaultnya bikin event ini, cuma memang sekarang yang ngisi masih ya kalau nggak saya Pak Kong ya kadang yang memang udah punya bahan aja. Jadi nextnya mungkin kalau kalian semua punya bahan boleh banget untuk di-share ya, jadi jangan terbatas di kita aja gitu. Oke, nah terus untuk yang materi hari ini hari ini itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu teknis juga. Jadi kali ini saya cuma mau bahas tentang fitur documentation ya. Jadi seberapa penting sih kita punya dokumentasi terhadap fitur yang kita develop. Oke. Nah, kita mulai dari fitur development itu sendiri ya. Fitur development itu kalau menurut saya itu bisa dibagi jadi 3 kategori ya. Jadi fitur baru, revamp atau remake atau ya intinya dibuat baru atau diubah atau di-optimize ya itu dikategorikan sebagai revamp lah. Nah, terus yang terakhir ada bug fix. Nah, bug fix ini bisa memang bug fix secara memang itu secara sistem ada yang salah atau bisa juga memang tampilannya itu untuk beberapa user menjadi sesuatu yang dianggap bug gitu. Nah itu makanya kita bisa masukin juga kategori bug fix. Nah terus dari fitur development itu sebelum itu dimulai itu pasti ada stakeholders-nya. Stakeholders-nya itu adalah orang-orang yang terkait di dalam sebuah fitur development ya. Nah ini kalau dari pemahaman saya selama kerja ya, saya membaginya menjadi 3. Pertama itu ada usernya itu siapa yang minta kalau itu fitur ya, atau kalau itu bug fix gitu, atau itu bug gitu ya, itu siapa yang kena gitu. Nah terus ada product owner ini ya kalau di beberapa tempat ya foto product owner itu sama product manager ya. Cuma ada juga yang memang company-nya sudah lebih orangnya sudah banyak gitu ya, role sudah banyak. Jadi product owner itu tidak ditaruh di product manager gitu, ditaruhnya ada di design analyst, ada di business analyst. Ada juga kadang product owner itu ditaruh di jadi satu sama Scrum Master kalau dia ada Scrum-nya gitu ya. Cuma itu sangat sedikit lah. Nah, yang paling common itu yang berlaku sebagai seorang product owner itu ya kalau product manager orang-orang dengan title analis gitu. Ya, kalau dia yang paling gampang yang paling banyak belajar itu sebenarnya sama business analis ya. Business analis ini sebenarnya kayak sistem analis cuma plus-plus gitu. Jadi dia kerjaannya mirip dengan sistem analis tapi dia bikin untuk orang bisnis gitu. Tampangnya seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah development ini tim yang actual mengerjakan si fiturnya itu. Nah, ini berikutnya adalah flow simple ya dari sebuah fitur development ya. Tadi kan ada user, ya. User itu biasanya request sesuatu, ditampung sama produk ownernya. Produk owner itu kan membuat plan, diskusi segala macam dengan tim development. Kemudian tim development itu ya kerjain gitu ya, mengerjakan si fiturnya itu. Selama pekerjaan itu mengikuti dari fase mulai planning, bikin kita mau ngerjainnya gimana, kita nanti ngetesnya gimana, kita nanti seperti apa. Nah, setiap fase itu ya pasti ada validasinya gitu. Nah, validasinya itu kembali lagi ke produk owner-nya karena yang berhubungan misalnya kan produk owner-nya. Jadi yang developer itu hubungannya dengan si produk owner-nya gitu. Jadi semuanya itu divalidasi apakah ini
maunya seperti ini udah sesuai apa enggak, terus nanti ketika udah selesai juga divalidasi lagi. Ini kita buatnya seperti ini gitu. Ini sudah sesuai apa enggak gitu. Dan nanti kalau sudah beres semua, produk owner kan menginfokan pada user, ini kita udah selesai ya, tolong bisa dicek gitu atau bisa dipublish lah gitu ya kalau kita mau pakai announcement gitu. Nah ini yang very simple ya. Kalau in reality itu mungkin banyak flow yang in between ya. Kayak misalnya mungkin kalau kalian di korporat itu dari user ke product owner itu ada harus kayak surat something-nya dulu, ada surat penugasannya dulu, terus ada surat permintaannya dulu. Nah terus tim developer juga untuk kalau di korporat kan belum tentu in-house, bisa jadi vendor. Nah itu juga ada surat something-somethingnya dulu juga gitu. Jadi nggak ini yang versi yang sangat simpel lah. Kalau in reality-nya di in between itu ada mungkin ada beberapa part tambahan ya. Cuma ya kalau mau gampang, flow yang paling gampang yang paling mudah dimengerti ya seperti ini. Nah dari setiap saat ini kan bisa kita anggap sebagai satu fitur development flow ya. Nah di satu fitur development flow ini sebetulnya itu harusnya ada dokumen yang terbuat atau dibuat di setiap fase ini, di setiap aksi yang terjadi kayak request, plan, develop, valid, sama delivery ini harusnya ada dokumen yang dibuat ya kalau kita membicarakan dokumentasi fitur gitu. Nah, ketika user itu request ke product owner ya, atau ada bug yang nggak dapat user siapa, product owner yang tahu, oh ini gara-gara ada bug ini, ada bug seperti ini, jadi user kayak gini jadi kena mengalami isu, jadi kita perlu menghapus satu gitu. Nah, kayak seperti itu, user requirement dokumennya itu bisa jadi si product owner-nya itu agak-agak menjadi user juga gitu. Kalau itu tuh lebih ke bug fix ya. Ya makanya itu agak jarang banget sih. Kalau bug fix kan biasanya kan bug langsung dari langsung fix gitu. Nah, tapi ini kalau lebih ke fitur request ya, itu pasti ada dokumen yang dikirimkan dari si requesternya gitu. Karena kalau request itu tidak terdokumentasi, ketika kita mengerjakan itu, terus ternyata kita di tengah jalan itu user bilang, mana kayak mintanya nggak gini deh. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang merugikan banyak pihak lah ya. Makanya dokumentasi itu sangat penting. Nah, ini nanti saya akan masuk satu-satu, cuma untuk gampangnya, jadi ketika user request ke produk, itu ada user request dokumen, ketika produk owner itu masuk ke development team, itu dengan yang tadi ada planning, discussion segala macam, itu ada produk requirement dokumen. Nah, terus ada di development itu sendiri akan bikin technical design dokumen. Kemudian development dan product owner akan bikin bareng release plan dokumen, dan release plan dokumen ini akan diinfokan kalau diperlukan ke usernya. Nah ini saya akan masuk satu-satu ya. Bentar, ini kok hilang ya. Oh ya, sorry, ini kok ada ini. Efek sorry. Oke, pertama dari user requirement dokumen ya. Jadi user requirement dokumen itu tidak wajib bentuknya dokumen yang sangat rapi dan baik dan benar ya. Ya kalau yang rapi dan benar kita expect ada semacam flow diagram atau ada round sketch atau apapun. Cuma yang biasa terjadi itu adalah bentuknya adalah fitur request. Jadi kayak kita butuh ini karena ini gitu. Nah itu biasanya ada emailnya atau apanya gitu. Jadi ada buktinya kita mau gini. Nah nanti itu yang bisa diproses gitu. Nah terus kemudian contoh lain adalah bisa aja ini fitur di sistem sana ada fitur ini, itu tuh fungsi buat ini. Nah kita tuh belum ada. Nah kita perlu bikin itu. Itu juga salah satu. Nah ini sebenarnya tim produk yang lebih tahu, cuma ini gambaran kasarnya kira-kira seperti ini kalau ada user datangnya gitu. Nah terus contoh lain adalah ada bug ticket, karena tadi kita sempat masukin bug fix ke sini juga gitu ya. Nah berikutnya dari yang didapat itu sekecil apapun itu ya, misalnya cuma email doang ya. Tolong bikin ini karena kita butuh gini ini, misalnya produknya validate ini benar kita butuh ini, terus mungkin ternyata nanti sudah oke. Nah baru masuk ke si produknya, produk yang bikin PRD. Nah PRD ini kalau produk owner bikin itu istilahnya mereka biasanya kan bikin versi draftnya dulu untuk nanti dibahas bareng dengan tim developernya apakah
ini itu visible atau enggak tiap tiap poinnya gitu. Nah, ini sebenarnya, again ya, yang lebih tahu pasti tim produk ya. Ini saya cuma menyampaikan secara garis besar yang ada di PRD itu adalah user requirement-nya, terus approach dari produknya seperti apa ya. Contohnya kita mau nambah button buat ekspor di mana, nah nanti itu berarti produk itu akan menambahkan button ekspor di halaman mana dengan data yang di-export itu apa gitu. Terus kriterianya seperti apa. Jadi, fitur ini dinyatakan selesai itu ketika apa. Terus ada juga, beberapa dokumen itu yang membutuhkan separation, fase gitu ya. Jadi dibagi-bagi tuh, jadi fase 1, fase 2, fase 3 gitu untuk satu, fitur yang sangat besar gitu, jadi dipecah-pecah di sub gitu. Nah, ini bisa jadi secara dokumen itu satu, cuma fasenya tuh ada beberapa. Contohnya misalnya fase 1 kita cuma, enable ke, user 30% user gitu, fase 2 ke 50% user. Nah, itu juga salah satu bentuk dari separation request. Nah, nanti dari ini semua ini akan dibicarakan dengan tim development-nya. Nah, nanti tim development itu kemudian akan membuat technical design dokumen. Nah, technical design dokumen ini dari PRD yang tadi sudah dibikin produk itu, setiap dev ya, dev ini mencakup, engineer-nya, contohnya backend, frontend kalau ada juga, sama QA-nya juga gitu. Jadi dalam satu flow itu. Nah, tapi kalau misalnya ini terkait, requirement itu untuk, data gitu, dashboard misalnya atau untuk, data apa, populate data atau ada data mart, bikin data mart. Nah, itu berarti yang masuk sebagai development team-nya adalah data engineer, data analyst, dan mungkin QA gitu. Jadi intinya, semua yang akan terlibat di development fiturnya itu. Nah, ini, dari PRD itu harus si setiap dev-nya itu, akan membuat asumsi, oh ini kita perlu perubahan data apa aja, perubahan flow apa aja. Terus, apa, secara sistem yang udah ada itu berubahnya seperti apa aja. Nah, ini saya akan agak bahas sedikit ya. Jadi perubahan data itu apa aja, itu biasanya udah kelihatan misalnya kita yang tadi, ini akan ada button ekspor baru untuk, tabel apa gitu misalnya. Nah, itu berarti kan secara data mungkin tidak ada perubahan ya, tapi secara log datanya kan bakal ada perubahan gitu. Nah, itu juga hal yang perlu dicatat gitu. Nah, kemudian, flow change itu, nggak semuanya akan terjadi flow change, tapi kalau fitur baru, default-nya ada flow sendiri, jadi bukan flow change tapi, new flow gitu ya. Nah, new flow itu, kalau ada singgungan sama existing system ya itu kita bilangnya flow change ya, cuma kalau mau gampang ya bilang aja semuanya changes lah gitu ya. Mau yang baru, mau yang lama ya anggap aja changes gitu. Nah, ini itu semuanya didokumentasikan juga. Misalnya gini, tadinya untuk mengambil data ekspor itu, kita harus mengambil ke tabel A, di-join ke tabel B. Terus dengan requirement ini, ya ini berarti kita jadi, perlu ngambilnya bukan di tabel A, B, di database ini juga, tapi harus ngambil ke database yang lain lagi gitu. Nah, itu juga kan itu disebut sebagai salah satu contoh flow changes ya. Jadi, terdapat perubahan, cara bukan cara, flow, alur pengambilan datanya gitu. Yang tadi cuma ke satu database atau ke satu service atau ke satu server, sekarang menjadi multiple gitu. Nah, terus, yang biasanya paling banyak dibuat di sini adalah perubahan secara sistem arsitektur ya. Kalau barangnya itu baru banget, biasanya itu sistem arsitektur baru ya. Jadi kayak kita contohnya kayak mungkin, di yang portal untuk seller yang terkait commerce gitu ya. Nah, itu berarti kita bisa bikin sistem arsitektur sistem yang baru dari user itu seperti apa flow-nya, ini butuh front-end atau enggak, butuh back-end atau enggak, butuh data atau enggak. Nah, itu semuanya harus dipikirin, nah itu terus dimasukkan ke dalam, dokumentasinya gitu. Jadi misalnya ini butuh front-end, oh ya butuh front-end-nya di sisi mana aja, misalnya, oh butuh front-end, mobile butuh, web butuh. Nah, berarti mobile akan membuat, kebutuhan dia sendiri secara arsitekturnya, web juga akan buat itu juga. Terus oh ini butuh backend, nah backend juga akan buat detailnya, misalnya, kalau di frontend, oh ya ini di web gitu ya, oh ini butuh, halaman baru, oh berarti butuh halaman baru, terus, halaman barunya dibuatnya pakai apa gitu. Terus mobile, oh ini butuh,
pakai library lain gitu. Itu juga harus dimasukin gitu. Jadi, oh ini untuk bisa muncul ini kita butuh pakai library lain yang kita belum pernah pakai gitu. Karena satu dan lain hal lah gitu. Karena ada requirement di padinya untuk melakukan sesuatu yang memang kita belum ada gitu ya. Nah itu juga harus dimasukin. Nah terus kalau contohnya kalau backend, oh ini API-nya butuh API baru. Nah nanti API barunya itu dimasukin di situ, termasuk kayak kontrak API-nya, terus termasuk kalau mau versi kerennya kita pakai kayak Swagger gitu, jadi yang bisa udah tinggal di hit atau bentuknya masih biasanya tapi bisa di host di si Swagger, jadi bisa dites sendiri gitu ya. Nah terus terakhir adalah secara infrastrukturnya gitu. Dengan adanya fitur baru ini infrastrukturnya terjadi perubahan seperti apa aja. Contohnya mungkin, oh ini butuh database baru, oh ini butuh service yang kita belum pernah pakai. Contohnya misalnya kita belum pernah pakai namanya Elasticsearch atau Cache gitu ya. Nah ini karena ini kita jadi butuh. Nah itu berarti ada perubahan dan itu harus dibicarakan dengan tim infra-nya. Nah tim infra itu tidak dimasukkan ke development team karena nggak semua company atau nggak semua tempat itu punya dedicated tim infra ya. Biasanya mereka tuh centralized gitu. Even di korporat aja kayak apa, di telco atau di perminyakan gitu ya, itu mereka itu tim disebut sebagai tim infrastruktur itu centralized gitu. Jadi satu tim handle satu company gitu. Nah itu makanya tim infrastruktur sini. Jadi jatuhnya itu lebih ke kita bikin kita buat request tiket ke mereka untuk kita butuh ini, bisa apa enggak, kalau bisa kalau butuhin, kalau nggak bisa alternatifnya apa. Itu nanti akan ngaruh lagi, balik lagi ke sini kalau misalkan dari bukan itu bilang nggak bisa gitu. Oke, nah yang berikutnya dari yang tadi udah dibikin secara tekniknya, kita akan tim development itu dengan tim produk ya, itu akan buat release plan dokumen bersama-sama. Dokumen bersama-sama ini jadi intinya kita mau rilis atau kita mau deploy ke production untuk si fitur baru itu, flow-nya mau kayak gimana gitu. Nah, satu itu kita harus bikin namanya deployment plan. Kalau yang versi paling minimnya itu adalah deployment checklist yang sudah kita coba kemarin ya sama Erwin ya, sudah kita coba. Nah itu jadi apa aja tuh yang kita mau, yang harus kita siapin. Misalnya oh kita perlu service ini dependensi ke service mana itu berarti harus ditulis duluan. Terus kemudian oh ini kita butuh database perubahan naik duluan gitu. Nah itu semua ditaruh situ. Nah deployment plan ini sebenarnya tidak terbatas ke deployment checklist. Deployment itu sebenarnya bisa juga ke infrastruktur creation namanya infrastruktur migration plan juga gitu. Itu semua tapi intinya lebih ke ketika fitur baru ini mau di-deploy, kebutuhan secara engineering-nya tuh masuk semua ke situ gitu. Itu ditaruh di deployment plan-nya gitu. Makanya bentuknya paling simpelnya adalah deployment checklist. Nah, setelah deployment checklist itu kita harus juga bikin namanya test and validation checklist. Nah, test and validation checklist ini kalau terdengar overwhelming atau terdengar berat, sebenarnya ini lebih ke sign off yang dilakukan sama QA gitu ya. Kalau untuk dari sisi development team, nah tapi sebenarnya butuh sign off juga dari semua stakeholders. Jadi flow-nya itu kalau kita ngomongin flow yang mau sangat bagus, ketika produk owner bikin PR segala macam kan itu akan masuk ke tim desainer tuh ya. Desainer berarti masuk juga disebut sebagai tim development ya. Nah tim desainer itu dia harus udah selesai bikin itu divalidate dulu sama si produk owner ya. Nanti produk ownernya itu urusan produk ownernya entah dia ke usernya lagi atau gimana. Nah, normally kalau itu bentuknya fitur baru yang memang user juga pengen tahu gitu hasilnya seperti apa, maksudnya dia juga gambarin masih ngawal-ngawal, itu either A/B test atau ya memang ya udah rilis aja gitu bentuknya kayak gitu asal produk ownernya setuju gitu. Nah tapi desain itu harus udah divalidate dulu ke sana, baru dikerjakan sama tim front end-nya gitu. Kalau kita ngomongin ada desainnya ya, dari UI UX-nya lah gitu ya. Nah itu nanti berikutnya akan lanjut lagi di sini gitu. Ketika udah selesai, yang sudah di develop sama front end itu akan di validate atau di istilah yang biasa dipakai di sign off gitu ya. Ada informasi sign off dari si desainernya dulu. Ini udah oke apa belum gitu. Nanti kalau udah oke, baru masuk ke
functionality check-nya gitu. Functionality check itu yang apa, memberikan sign off itu atau memberikan validasi ini udah oke adalah QA. Nah, nanti setelah udah selesai semua, harusnya ada produk lagi yang melakukan final apa, sign off gitu. Oke, ini dari sini dari produk juga udah oke untuk semuanya ini udah untuk naik gitu. Itu kalau kita mau ideal banget ya gitu. Cuma kalau sekarang ini ya memang keadaannya nggak semua tempat juga profit itu kan karena again semua ini tergantung timeline dan velocity timnya. Jadi kalau timeline kita memang udah ada headline-nya, misalnya ini cuma bisa develop, ya cuma dikasih waktu 2 minggu atau 1 minggu gitu. Kita nggak mungkin bisa memaksa semua flow-nya full, semuanya yang sangat bagus itu nggak mungkin kecuali kita maksa nego ke usernya gitu. Tapi balik lagi kalau usernya udah bisa terima mindset dengan flow yang sangat baik dan benar itu kedepannya akan sangat bagus gitu karena biasanya kan kalau kita iyain dengan ini targetnya cuma cepat-cepat gitu ya, yang terjadi adalah akan terbuat namanya satu technical debt gitu. Nah, technical debt itu adalah istilahnya kita memang bisa rilis tapi dengan kondisi ini coding atau ini solusi yang cuma applicable pada saat itu. Jadi ketika nanti ada tambahan atau apa itu tidak akan bisa di-scale atau tidak bisa di-maintain gitu. Jadi nanti yang dilakukan adalah cuma nambahin lagi tuh technical debt-nya gitu. Kalau ada perubahan di situ lagi gitu misalnya di hal yang di fitur yang barusan kita udah nambahin si technical debt-nya gitu. Nah, terus ini terakhir ini yang sangat jarang juga. Jadi ada juga kebutuhan untuk data migrasi data ya. Ini sebenarnya lebih ke kalau kita migrasi sistem ya mungkin mostly defaultnya kita pasti ada migrasi data gitu. Nah, ini biasanya yang bahas itu lebih ke level lead sama data engineer kalau ada gitu. Kalau untuk yang kayak kayak apa level staff itu maksudnya kayak yang engineer itu jarang bahas sampai data migration sih karena yang apa yang mengiyakan untuk data migration plan itu juga memang levelnya biasanya agak atas gitu ya jadi harus sampai paling atas gitu biasanya. Nah sebenarnya ini semua itu ini nyambung yang tadi jadi ini semua tuh ada constraint yang tadi timeline sama velocity jadi tidak semuanya bisa dilakukan di awal gitu. Kalau tadi kan kalau yang saya bahas itu dari dokumen user, bikin PRD, terus bikin desain dokumen, terus bikin release plan, terus release gitu ya. Nah, tergantung velocity sama timeline, karena kan ada beberapa hal yang memang butuh mungkin sangat-sangat mendesak sekali, jadi mungkin ini harus 2 minggu harus jadi. Nah, mungkin ada kompromi yang bisa dilakukan, yaitu untuk beberapa dokumen itu diselesaikan di belakang gitu. Dibuat ongoing dan diselesaikan di belakang. Jadi contohnya gini, user requirement udah ngasih, PR-nya dibikin PR di versi light ya, jadi yang beneran cuma gambaran umumnya gitu ya, ini mau summary-nya aja. Nah terus tim development-nya mungkin nggak bikin juga desain dokumennya di awal. Nah tapi begitu udah mulai ngerjain dan sudah selesai, bahkan mungkin sampai udah selesai rilis gitu, itu baru PR-nya dilengkapin, udah sampai selesai semua, terus desain dokumen baru dibikin gitu. Nah tapi rilis plan-nya itu tetap harus dibikin. Jadi sebenarnya meskipun ada bisa dikompromi untuk rilis planning nggak bisa dikompromi sih harusnya ya. Nah tapi again maksudnya kalau kita mau cover kan harusnya PR-nya juga sudah sampai selesai. Untuk ini tim development juga bikin desain dokumen ya. Cuma ya apa ya contohnya di tempat kita sekarang juga lah di tempat kita sekarang juga kan desain dokumen itu ada dan tidak ada gitu dari tim development ya. Karena ya ada yang memang bikin tapi juga bikin nggak kelar gitu. Terus mostly juga nggak dibikin gitu ya karena kita banyak target yang kayak ini harus seminggu jadi 2 minggu jadi gitu. Nah itu makanya ini adalah apa hal-hal yang bisa kita achieve kalau itu semua konsep-konsep yang kayak tadi itu masalah timeline itu tuh bisa
bisa kita adjust sesuai keinginan kita ya. Tapi kalau kita kendalinya susah ya tetap ya akan terjadi yang kayak sekarang terjadi aja. Nah, terus ini ada satu lagi yang mungkin nggak semuanya tahu ya. Jadi ada mekanisme namanya dog fooding. Dog fooding ini intinya lebih ke internal beta testing gitu. Jadi ketika kita udah beres nih semuanya nih kita mau rilis, terus kita bikin dokumentasi, oh ya kita perlu dog fooding untuk berapa orang, untuk siapa aja yang terkait di sana, terus nanti ekspektasi seperti apa, itu semua harus ada dokumentasinya gitu. Kalau kita mau rilis dengan dog fooding. Nah, dog fooding itu apa ya? Dog fooding itu yang tadi saya bilang intinya itu internal beta testing. Jadi kita udah naikin ke production tapi cuma dibuka untuk misalnya untuk saya dan 5 orang lagi gitu. Jadi di limit per user atau per area gitu. Atau bukan kalau dulu ya di beberapa kantor saya yang lama itu, kita itu pasti dog fooding, tapi dog fooding itu di kantor gitu. Jadi rilis baru itu udah naik tapi di limit di kantor aja gitu. Nah itu juga salah satu sampelnya gitu. Tapi itu cuma kalau diperlukan aja, jadi itu cuma dipakai untuk fitur yang sangat major. Contohnya fitur yang ini barang ada versi legasinya terus kita bikin versi barunya yang sangat berubah total gitu kan, itu biasanya butuh kayak dog fooding. Nah, itu aja sih dari saya. Jadi sebenarnya ini kalau ya ini kita bisa melakukan ini kalau semuanya itu secara timeline, secara velocity itu juga udah agak proper ya. Secara user juga udah lebih mengerti kalau proper itu baik gitu ya. Ini semua tuh kita bakal bisa bikin desain sistem itu di auto desain produk itu scalable gitu. Nah terus ini yang tadi saya bilang ya gitu. Nah terus yang terakhir itu ya intinya dengan kita punya si dokumentasi ini kita punya single source of truth gitu. Jadi kita punya satu dokumen yang semua orang tuh kalau orang nanti orang baru baca atau orang lain baca itu ngerti, oh ini bikinnya memang kayak gini dulu gitu. Nah, sorry tadi ada yang lupa saya infoin. Jadi di si desain technical dokumen itu dimasukin juga si test cases-nya dari si QA ya. Jadi nanti kalau secara gambaran nih kita punya PRD itu ada nge-link ke si technical design dokumennya. Nah, nanti untuk test cases seperti itu bisa either ditaruh di technical design dokumen atau ditaruh di PRD linknya gitu. Either way itu works lah, yang penting otomatis itu semuanya harus nge-link. Jadi gampangnya ada satu halaman yang kita buka, terus itu mencakup semua informasi yang untuk satu fitur itu gitu. Ya dari saya itu aja sih. Sorry mungkin kalau agak ngebut cepet-cepet. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Ya, terima kasih Bapak Philip ya buat menyampaikan ke kita tentang feature documentation ini. Saya rasa itu sudah menjelaskan secara highlight ya, overview ya mengenai tentang proses mulai dari request itu datang dari user sampai diproses untuk detailing requirement-nya, di develop dan di getting back lagi ke user itu sendiri. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya seputar mengenai hal ini, apapun ya yang relate dengan presentasinya. Langsung aja, bisa angkat tangan dulu boleh, mau langsung di open mic-nya juga silakan. Ya, ditunggu. Halo, sore Pak Philip. Ya, sore. Ya, sore. Saya mau tanya-tanya Pak, ini perlu perkenalan nggak? Nggak usah lah ya. Sebutin nama aja boleh. Iya, saya Kevin dari tim produk Pak. Mau Ya. tanya soal tadi kan katanya mau bikin sesuatu yang baik dan benar lah ya, yang scalable, yang bisa handle segala medan gitu lah ya Pak ya. Nah, ini kadang kan dari sisi bisnis atau dari sisi volatility market itu kadang nggak memungkinkan kita untuk berpikir panjang untuk sesuatu gitu Pak, atau jangankan mikir gitu, kalau mau merencanakan sesuatu aja
kadang bisa tiba-tiba ada yang berubah tengah jalan. Nah, makanya dari kiat-kiat pelaku startup tuh biasanya melakukan effort yang sekecil mungkin ya, rilis MVP itu lalu diiterasikan sesuai dengan seiring dengan berjalannya bisnis gitu, Pak. Nah, kalau kita pakai yang scalable ini, yang kayak tadi mau scalability itu gimana ini bisa saling berkolaborasi gitu ya, Pak ya? Oke, ini mungkin saya ngambil contoh di tempat saya yang sebelum-sebelumnya ya, karena kebetulan ini di-apply di tempat-tempat saya sebelumnya gitu ya. Nah ini jadi gini, setiap fitur ya maksudnya, contohnya kan tadi kan mungkin tulis itu kan dia iterasi segala macam. Ya, kebetulan saya juga tempat yang lama kan startup ya. Nah cuma itu memang udah dibikin, bahkan ada tempat yang memaksa itu sebagai SOP gitu. Jadi ini ketika ada request baru, si produk owner harus bikin PRD meskipun versi yang paling simpel gitu ya. Terus engineer-nya harus bikin si technical design document itu dalam 1 hari. Jadi satu hari itu dokumentasi si ininya harus keluar. Nah cuma test cases-nya itu yang agak boleh lebih 1 hari gitu. Karena kan sebenarnya kan kalau kita memang spend 1 hari ya, secara apa, backend, front-end, data, mungkin agak beda ya. Nah itu kita harusnya 1 hari itu udah cukup gitu untuk kalau yang kita punya tuh udah gambarannya udah cukup gitu ya. Ini kita mau bikin kayak gimana sih, kita mau proses kayak gimana. Jadi memang mau nggak mau ada maksimum 1 hari yang akan spend untuk itu. Nah setelah itu baru bisa dimulai development-nya. Itu yang terjadi di kantor-kantor saya yang sebelumnya ya, dan mereka semua juga startup gitu. Tapi memang udah literasi. Jadi yang terjadi adalah kita bikin versi 1 dulu. Versi 1 yang sangat simpel gitu. Ya udah kita cuma deliver kayak 1 page isinya cuma ada tabel sama button udah selesai. Nah itu juga kan PRD juga pasti cuma 1 halaman mungkin ya. Terus bikin PRD-nya juga paling cuma 1 hari juga selesai. Terus begitu lempar ke tim development juga, oh ya gini. Nah itu paling juga cuma 1/2 hari selesai. Terus langsung kerjain, terus langsung rilis. Nah besoknya dibikin di revamp gitu. Nah itu ya memang yang terjadi di startup tuh kayak gitu. Jadi makanya ini jadi si single source of truth-nya. Jadi ketika ada orang datang, ini kok kenapa begini, ini kok kenapa begitu. Nah ini ada nih, ini ada dokumentasinya. Ini emang dulu mintanya seperti ini. Terus sekarang berubah revamp versi 2, terus nanti ada lagi revamp versi 3. Nah even di kantor saya yang ketiga sebelum ini itu revamp itu terjadi 4 kali dalam 1 tahun gitu. Dan semuanya dengan flow ini gitu. Ya ya itu nggak bisa dihindari sih. Cuma bedanya adalah untuk test cases-nya itu dari sisi QA itu completion-nya dalam waktu setengah sprint gitu. Jadi karena kan test cases lebih adalah hal yang lebih diperhatikan ya untuk itu tuh bisa rilis apa enggak gitu ya. Nah itu di-spend waktu lebih banyak, cuma secara engineering itu jalannya bareng gitu. Jadi bikin desain dokumen versi alpha terus langsung jalan gitu. Dengan desain dokumen udah, oh iya nih udah oke gitu dari lead-nya atau dari proses ke tim produk juga gitu. Oh tadi juga saya lupa bilang biasanya tuh untuk si dokumen itu ada PIC-nya gitu. Jadi 1 orang PIC. Nah itu PIC-nya bisa juga dibagi juga per role juga bisa. Cuma defaultnya biasanya cuma ada 1 PIC gitu ya. Jadi siapa yang jadi PIC project yang itu dari tim development gitu. Itu kira-kira menjawab nggak ya? Oke Pak, thank you. Jadi to sum up itu berarti kalau kita menghadapi market yang volatile, kita nggak apa-apa lah ya Pak, versi alpha dulu, biarpun revamp-nya sampai 4 kali setahun gitu ya. Iya, emang mau nggak mau sih. Cuma maksudnya at least kan Oke. kita jadi punya bahannya nih. Ini kenapa begini ya? Ini dari dulu mintanya begini gitu kan. Jadi Iya. Kita jadi nggak bisa nge-reflect juga sama apa yang udah kita lakuin sebelumnya gitu ya Pak ya. iya. Dan ke depannya misalnya kayak tempat saya yang dulu itu kan dia 4 kali nih nge-revamp dalam 1 tahun gitu ya. Itu kita balikin ke usernya gitu. Ini lu yang bener aja lo 4 kali setahun gitu.
yang salah di mana nih gitu kan, ini nggak masuk akal gitu. Nah itu kan jadi Mhm. jadi bahan buat mereka tuh ketika request lebih lebih dipikirkan dengan lebih matang dulu, lebih lebih ke depannya lagi gitu. Jadi nggak on the spot yang solusinya tuh cuma solusi, oh ini solusi buat minggu ini doang gitu, atau solusi buat tahun ini doang gitu kan, nggak gitu lah gitu kalau bikin sesuatu ya gitu. Mhm. Oke, Pak. Tapi, lebih prefer kita ngarah ke yang solusi scalable ya, Pak, ya? Biarpun, Betul. kalau, eee, terpaksa ya nggak apa-apa kita MVP gitu ya, Pak, ya? Yes. Oke oke. Thank you, Pak. Ya, thank you. Oke, thank you, Bro Kevin ya, Pak Philip.